3 tahun sejak terjadinya gempa terbesar dalam sejarah, kondisi planet bumi saat ini sudah berada dalam fase post-apokaliptik, alias menjelang detik-detik akhir dunia, atau bisa dibilang akhir zaman yang ditandai dengan peradaban manusianya yang sudah runtuh, di mana kisah akan diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Jiwan yang sedang berburu seekor buaya menggunakan busur panahnya. Yang dikira sudah berhasil, ternyata buaya itu masih hidup dan justru balik menyerangnya, sehingga... 야, 씨발. Dan inilah jagoan yang kita tunggu-tunggu, yaitu Donli yang merupakan sahabat dekat Jiwan. Hanya bermodalkan sebilah golok, beliau berhasil menebas si buaya hingga tewas saat itu juga. Ayo, Pak. Hai, 맛있겠다. Beralih ke seorang gadis bernama Suna yang tinggal bersama neneknya. Akibat dari bencana gempa bumi yang terjadi 3 tahun lalu, tempat ini menjadi kesulitan air bersih, sehingga Suna dan neneknya harus mengirit air termasuk menyaring air kotor untuk kebutuhan hidup mereka. 주변에 온통 썩은 물뿐이네. 작년엔 반년도 넘게 안 왔잖아. 순아야. Kembali ke Donli yang berprofesi sebagai seorang tukang daging dan menjual daging buaya hasil buruannya, di mana uang dan perhiasan di zaman ini sudah tidak lagi berharga, sehingga transaksi jual beli yang berlaku di zaman ini sudah kembali ke sistem zaman old, yaitu sistem barter. 앉아, 안 돼. 이거 먹을 수 있어? 해가 진정되고 상황이 좀 나아지면 현실 파악을 좀 하셔야지 좀. 뭐 이런 걸 또. 자, 오늘 고기 좀 챙겨가. 아저씨 갈게요. 조심히 가. Tak lama muncullah sebuah mobil yang dikendarai para polisi gadungan, yang memang sudah sering membawa paksa beberapa orang untuk dibawa bersama mereka, di mana salah satu warga yang punya postur tubuh tinggi bugar pun mencoba melakukan perlawanan, tetapi... Disitulah mereka melihat sosok Suna yang tampak masih muda, sehat, dan juga menggoda. Sehingga tanpa banyak pikir panjang, salah satu polisi gadungan pun menjemput Suna untuk ikut bersama mereka. Jiwan yang melihat gadis yang disukainya sedang kesulitan sedari tadi dan sudah menahan kesabaran pun akhirnya turun tangan juga. Namun karena kalah jumlah dari mereka, maka dialah yang justru menjadi bulan-bulanan para polisi gadungan tersebut. Jagoan kita semua pun akhirnya turun tangan dan berniat tak ingin mencari keributan. Donli terpaksa mengeluarkan pukulannya hingga membuat semua polisi gadungan tersebut ngajongking tidak walakaya. Salah satu polisi gadungan mengaku mereka hanya menjalankan tugas sesuai perintah dari seorang penjahat bernama Tiger, yang ternyata Donli pernah mengenalnya di masa lalu. Lantas ia pun melepaskan mereka semua sembari menitipkan salam untuk orang bernama Tiger tersebut. 남산. 죄송합니다. 괜찮으세요? 난 괜찮아. Ketika Donli dan Jiwan sedang berangkat untuk melakukan looting, mereka berdua tak sengaja melihat Suna dan neneknya sedang didatangi oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai sukarelawan. Si wanita yang juga berprofesi sebagai guru pun menjelaskan bahwa mereka punya sebuah tempat aman di kota Seoul yang khusus diperuntukkan bagi para remaja dengan misi untuk melindungi generasi muda di masa depan. Yang karena si guru dan timnya tampak sangat meyakinkan, Suna dan neneknya pun memutuskan untuk ikut bersama mereka. 아직 결정 못 하셨나요? 그래, 가자 순아야. 나 꼭 불어야 돼요. 그래. Dalam perjalanan menuju ke Seoul, Suna dan Nenek tidak sendiri, melainkan ada juga orang lain yang salah satunya kita panggil saja Neneng, yang kebetulan seumuran dengan Suna. Karena jarak yang mereka tempuh sangat jauh, para lansia pun akan dibawa ke klinik untuk mendapatkan perawatan, yang dengan kata lain, Suna harus berpisah dengan neneknya untuk sementara waktu. 몸에 무리가 가시면 안 되니까. 저희 할머니 좀 잘 부탁드릴게요. 제가 오겠습니다. 내일 봬요. 예? 우리도 다시 출발하시죠. 그리고 먼저 가.
Alih-alih dibawa ke klinik, nenek Suna dan seorang kakek pun malah dibawa ke tepi jurang dan dihabisi di tempat tersebut, di mana pada waktu yang bersamaan, Donli dan Jiwan yang sedang looting pun menyaksikan kejadian tersebut sehingga... Donli dan Jiwan berhasil menumbangkan kedua sukarelawan dengan serangan yang fatal dan mustahil masih bisa bertahan. Namun ternyata keduanya bangkit kembali sehingga bisa disimpulkan bahwa mereka bukanlah manusia biasa. Muncullah seorang wanita asing yang membantu Donli dan Jiwan, sehingga mereka berhasil menumbangkan kedua sukarelawan jahat tersebut dengan cara memenggal kepalanya. Dan setelah menguburkan si nenek dengan layak, Donli dan Jiwan pun menghampiri si wanita asing yang kita panggil saja Yuli ini, di mana ia mengaku sebagai mantan sersan tentara di pasukan khusus. Dan kedua sukarelawan yang barusan mereka hadapi adalah mantan anak buahnya. Yuli juga menjelaskan bahwa si guru dan kelompok sukarelawannya adalah orang jahat. Begitu pula tempat yang mereka tuju bukanlah tempat penampungan yang baik seperti yang si guru ceritakan, melainkan sebuah gedung apartemen yang sangat-sangat berbahaya. Kemudian Yuli pun menceritakan kronologi yang bermula sejak 1 tahun yang lalu. Saat itu ia dan rekannya yang bernama Kwon tengah melakukan pencarian terhadap orang-orang yang masih bertahan hidup dari bencana gempa. Sampai akhirnya mereka tak sengaja menemukan sebuah gedung apartemen yang masih berdiri kokoh dan memutuskannya untuk menjadikannya tempat penampungan bagi orang-orang yang masih bertahan hidup. Sampai suatu hari muncullah seorang dokter bernama Yan Gisu, satu-satunya dokter yang mungkin masih hidup di planet bumi ini. Alih-alih membantu orang yang membutuhkan, Dokter Gisu ternyata melakukan semacam eksperimen yang melibatkan remaja dan anak-anak di bawah umur. Beliau rupa-rupanya sedang melakukan penelitian untuk menciptakan manusia generasi terbaru yang digadang-gadang mampu bertahan hidup dari kondisi ekstrim seperti dapat hidup tanpa makan dan minum selama berbulan-bulan, memiliki ketahanan terhadap kondisi ekstrim dan luka dengan tingkat yang fatal. Yang pada intinya, Dr. Gisu sedang menciptakan manusia abadi yang sulit untuk mati. Namun mengetahui eksperimen ini harus melibatkan remaja dan anak-anak di bawah umur, Yuli tentu saja menolak ide tersebut, sehingga terjadilah sedikit perdebatan yang diakhiri dengan pemaksaan dari rekannya sendiri yaitu Kwon, yang ternyata lebih memihak kepada Dr. Gisu ketimbang sahabatnya sendiri. 제가 인류의 미래입니다. 변화를 받아들이지 않으면 다 죽게 돼 있습니다. 미친 새끼. 저렇게 변해버렸어요. Beralih ke Suna dan kawan-kawan yang sudah sampai di lokasi apartemen. Mereka langsung disambut oleh Dr. Gisu yang memberikan sedikit pidato. Sebelum akhirnya Suna dan kawan-kawan dibawa ke kamar mereka masing-masing. 네, 여러분들 그동안 저 밖에서 깨끗한 물과 식량 외부의 위험으로부터도 이제 물부터. Kembali ke Donli dan Jiwan yang akhirnya setuju untuk membantu Yuli menyelamatkan anak-anak dari apartemen tersebut. Terlebih lagi ada Suna yang sangat dekat dengan mereka. Masalahnya untuk masuk ke sana tentu saja tidak bisa selonong boy seperti Rambo, karena akan ada banyak sekali tentara yang berjaga sehingga Donli teringat pada seseorang yang mungkin bisa membantunya, yaitu musuh bebuyutannya di masa lalu yang bernama Tiger, yang tiada lain dan tiada bukan adalah pimpinan polisi gadungan yang sempat muncul di awal tadi. Dan inilah bebenguk Tiger, ketua preman akhir zaman yang sedang melakukan duel dengan kelompok preman lain, di mana saat kedua kelompok tidak terima dengan hasil pertarungan, maka terjadilah tawuran yang cukup brutal dan... Tak lama muncullah Donli yang meminta mereka semua untuk berhenti. Disinilah kita akhirnya akan mengetahui jika Donli dulunya adalah seorang petinju profesional yang sudah berhasil mengalahkan banyak lawan, yang salah satunya adalah si Tiger ini. Sehingga Tiger yang ingin membalas dendam pun meminta kelompok lawan untuk membantunya, dan inilah yang terjadi. 고릴라 잡아!
Tiger pun meringis kesakitan hanya dengan satu bogeman yang dilayangkan oleh Donli. Sementara kelompok lawan memilih kabur meninggalkan tempat tersebut. Donli pun menginterogasi satu persatu anak buah Tiger, termasuk Tiger sendiri, tentang di mana lokasi apartemen yang dimaksud dan bagaimana cara untuk bisa masuk ke sana. Yang karena mereka semua memilih bungkam, maka jangan salahkan Donli apabila ia memberikan sedikit shock terapi yang cukup brutal dan pastinya menyakitkan. 가고 있어? 가고 있어? 모르잖아. 제가 꼭 필요할 겁니다, 형님. Tak ingin bernasib sama seperti anak buahnya, Tiger pun memilih jujur dengan menjelaskan bahwa Dr. Gizu dan pasukan sudah berhasil menguasai air bersih, sehingga Tiger mau tidak mau harus bekerja sama untuk Dr. Gizu dengan cara mencari remaja dan anak-anak untuk ditukarkan dengan air bersih. Yang ketika Donli sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, maka Tiger pun disuruh tidur meskipun ia belum mengantuk. 말하느라고 피곤할 텐데 한숨 자라. 나 뭐 그렇게 안 피곤한데. 아니 한숨 자. Beralih ke apartemen, Dr. Gizu mulai memberikan arahan kepada para tamu baru bahwa orang yang usianya di atas 30 akan tinggal di lantai bawah untuk bekerja sebagai penyaring air bersih bersama dengan para pekerja lain. Sementara untuk remaja akan dibawa ke lantai atas untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar demi tetap mencerdaskan generasi masa depan. 응원해 주셔야 됩니다. 그렇다시피 학생들은 8층에서 생활하게 됩니다. 단계별로 해서 우리가 마시는 말. Suna yang sudah tiba di kelas pun mulai menyadari adanya kejanggalan saat melihat raut wajah para murid yang tampak lebih diam dan patuh dengan tatapan yang kosong. Bahkan terdapat bekas luka di bagian belakang telinga yang dimiliki oleh hampir semua murid yang ada di kelas tersebut. 계속해서 물과 식물이 낭비되어 왔던 거예요. Tak lama, semua murid pun dibagikan botol air minum, di mana saat mereka langsung meminumnya, Suna justru malah menanyakan keberadaan neneknya, sehingga si guru pun menjawab bahwa nenek Suna sakit parah sehingga harus mendapatkan perawatan 2-3 hari lagi. Yang hal itu tentu saja membuat kecurigaan Suna semakin bertambah dan memutuskan untuk tidak meminum air tersebut. 잊지 마세요. 여러분들이 Malam harinya, Suna yang punya firasat buruk tentang tempat ini pun memutuskan untuk kabur. Yang pada waktu bersamaan, kedua orang tua neneng pun mendesak para tentara untuk menunjukkan di mana putrinya. Sehingga Dr. Gizu pun terpaksa turun tangan langsung dengan mengajak mereka berdua ke lab tempat percobaannya. 아니 내가 분명히 실험 이게 얼마나 어렵게 구한 애들인데. 나가서 약품이랑 그 카테터 좀 준비 좀 해와요. Sebelum Dr. Gizu dan orang tua neneng tiba di lab, Suna ternyata lebih dulu tiba di sana dan menemukan beberapa berkas penelitian yang isinya sungguh-sungguh mengejutkan jiwa. Karena Dr. Gizu sudah mengorbankan ratusan remaja dan anak-anak untuk percobaan ini. Ia gabungkan DNA manusia dan DNA reptil untuk menciptakan manusia generasi baru yang sulit mati dan mampu bertahan dalam kondisi ekstrim. Sehingga sekarang semuanya menjadi masuk akal kenapa beliau membawa dirinya termasuk anak-anak seumurannya ke tempat ini. 주야. Suna pun dengan cepat bersembunyi saat Dr. Gizu dan orang tua neneng tiba di lab. Tanpa banyak basa-basi, Dr. Gizu langsung to the point bahwa dirinya sedang melakukan percobaan yang melibatkan remaja dan anak-anak. Bahkan putrinya sendiri pun ia jadikan subjek percobaan pertama demi memenuhi ambisi liarnya tersebut. 자. 주혜양 자극시키지 마세요. 우리 주희가 어디 아픈 건가요? Melihat neneng terbaring di atas meja operasi, sang ayah pun dengan cepat membangunkannya, yang justru malah memperburuk situasi ketika tubuh neneng mengalami kejang hebat hingga tewas seketika. Melihat subjek eksperimennya mati, Dr. Gizu pun marah besar dan menghabisi kedua orang tua neneng dengan cukup barbar. Karena Suna tidak bisa diam dan mengeluarkan suara, Dr. Gizu pun berhasil menemukan keberadaannya dan menjadikannya sebagai subjek baru eksperimennya. 마침 잘 됐네. 젊다는 거 참 좋아. 약발도 잘 봐.
Keesokan paginya, Donli dan kawan-kawan pun sudah tiba di depan gerbang apartemen dengan si Tiger sebagai penunjuk jalan. Dengan dalih mengantarkan barang baru, Tiger pun mencoba melobi seorang penjaga agar diizinkan masuk, tetapi... Alih-alih masuk dengan cara senyap tanpa ketahuan, Donli yang tak punya banyak waktu untuk perencanaan pun langsung masuk begitu saja, menyerang para penjaga. Bahkan Tiger, sang ketua preman akhir zaman sekalipun, terlihat ketakutan dan tak habis pikir dengan kebrutalan yang Donli lakukan. Melihat Donli CS merangsek masuk, si guru pun segera melaporkan hal itu kepada Dr. Gisu. Namun karena beliau sedang sibuk mengoperasi Suna, ia pun tetap melanjutkan pekerjaannya dan menyuruh si guru memberitahu Kwon untuk membereskan masalah tersebut. 권상자가 알아서 처리를 하겠죠. Donli CS pun masuk ke basement dengan tujuan untuk menyelamatkan anak buah Yuli yang dikurung oleh Kwon. Namun alangkah terkejutnya Yuli saat menemukan mereka semua sudah jadi mayat hidup alias zombie, sehingga Donli CS terpaksa harus menghadapi mereka semua. Selesai dengan para zombie, Donli CS kini harus menghadapi Kwon dan pasukannya yang sedang menuju ke basement, tetapi... Jiwan dan Yuli pun disuruh naik lebih dulu untuk menyelamatkan Suna. Sementara Donli sendiri akan menghadapi anak buah Kwon yang terus berdatangan, di mana ia mengalami sedikit trouble saat sedang akan mengambil goloknya, akibat postur tubuhnya yang terlalu gempal. 어딨어? 아이씨. 야. Tepat saat Donli sudah selesai membereskan puluhan anak buah Kwon, Jiwan dan Yuli sendiri sedang kesulitan menghadapi para tentara yang terus-terus saja bermunculan. Sehingga untuk mempersingkat waktu, Jiwan pun diminta untuk pergi duluan. Sementara Yuli akan menghadapi mereka semua sendirian. Muncullah Kwon yang notabene adalah mantan rekannya sendiri, di mana mereka berdua terlibat duel menggunakan tangan kosong, dengan Yuli yang sempat berhasil melukai wajah si Kwon. Pada akhirnya Yuli pun harus kalah dari Kwon yang memparnya ke bawah gedung, di mana Jiwan tiba-tiba muncul sambil menyandra si guru. Begitu pula dengan Donli yang sudah tiba di sana dan nampaknya akan menjadi lawan seimbang bagi si Kwon yang kuat ini. 뭐 묻은 거야? 마침 찾고 있었는데. Disinilah adrenalin sesungguhnya akan dimulai ketika Donli kesulitan mengalahkan si Kwon yang sulit mati ini. Berkali-kali Kwon dibanting ke sana kemari, ia tetap bisa bangkit berdiri, sehingga Donli merasa perlu untuk menggunakan treatment khusus yang berbeda dengan cara melemparkannya ke tepi gedung dan memotong mastakannya agar terpisah dengan tubuh bagian bawahnya. 이 새끼들은 죽지를 않아. Menyadari pasukannya sudah habis, Dr. Gisu pun dengan cepat menyuntikkan serum yang dihasilkan dari sampel tubuh Suna. Tanpa ia sadar bahwa Suna tidak pernah meminum air yang disediakan di tempat ini. Padahal syarat utama agar serumnya bisa bekerja dengan sempurna adalah si subjek wajib meminum air yang sudah tercampur mikroorganisme khusus yang bertujuan untuk menstabilkan serumnya. Sehingga alih-alih memperkuat tubuhnya, Dr. Gisu justru mengalami masalah serius ketika serum tersebut menolak bersatu dengan metabolisme dalam tubuhnya. 당신이 준 그 이상한 물 있잖아. 나 그거 안 먹었어.
Tak lama muncullah Jiwan bersama si guru yang langsung dilumpuhkan oleh satu tentara wanita anak buahnya Dr. Gisu. Sadar tempat ini sudah tidak worth it, Dr. Gisu pun berencana pergi dengan membawa serta separuh tubuh putrinya ke dalam koper. Namun saat akan keluar, datanglah Don Lee yang langsung menghabisi si tentara wanita termasuk si guru. Sehingga Dr. Gisu pun dengan liciknya melemparkan seonggok granat demi untuk keselamatan diri sendiri. Setibanya di bawah, Dr. Gisu langsung dikerubuti oleh para orang tua yang meminta anak mereka dikembalikan. Dengan kondisi sebagian badannya yang mengalami bengkak benjolan akibat kegagalan serum, Dr. Gisu pun mulai menggila dengan mengambil sebuah senjata dan menembaki semua orang hingga tak sengaja mengenai koper berisi tubuh putrinya sendiri. Apakah 다시 살려줄게? Alih-alih akan membangkitkan kembali putrinya, Dr. Gisu justru harus mengalami 2 kali rasa sakit. Kehilangan putri tercintanya oleh karena perbuatannya sendiri. Yang tepat saat tubuhnya semakin membengkak tidak karuan, muncullah Don Lee dan kawan-kawan yang tanpa ragu langsung menghabisinya saat itu juga. Setelah semuanya berakhir, barulah turun hujan yang selama 3 tahun ini tidak pernah turun. Sebagian anak-anak dan remaja pun kini bisa kembali pada orang tuanya, sehingga mereka bisa memulai kembali peradaban tanpa adanya para oknum yang akan meresahkan. 돌아가요. 집으로. Tamat dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.